Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menerangkan bagi kami. Kami minta doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Prestasi yang luar biasa. Judul renungan hari ini, hanyut terkatung-katung. Ayat inti terdapat dalam kitab Lukas 15 ayat 32. Demikian firman Tuhan, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudaraku, pada tanggal 5 Oktober tahun 2010, 3 orang remaja laki-laki dari daerah terpencil bernama Atafu di Pasifik Selatan telah membuat keputusan yang sembrono. Tanpa berkonsultasi dengan orang tua mereka, ketiga sepupu itu memutuskan untuk mencoba perjalanan melintasi lautan bebas sejauh 80 km dengan perahu aluminium setinggi 3,6 meter untuk mengunjungi beberapa orang gadis di pulau tetangga. Mereka tidak pernah sampai di pulau tetangga itu. Setelah berminggu-minggu mencari kedua anak berusia 15 tahun dan seorang anak berusia 14 tahun itu, akhirnya diikhlaskan untuk mati. Ratusan berkumpul dengan keluarga mereka untuk berduka dan memuji mereka dalam sebuah acara kedukaan. Tetapi kemudian 50 hari setelah anak-anak laki-laki itu berangkat, sebuah perahu tuna kembali ke Selandia Baru melalui rute yang tidak biasanya mereka ambil. Saat mereka melihat anak-anak laki-laki itu melambai-lambai dengan panik dari kapal kecil mereka. Perahu mereka telah hanyut terkatung-katung hampir 1.287 km sampai ke bagian terpencil Samudra Pasifik di timur laut Kepulauan Fiji. Saat ditemukan, anak-anak laki-laki itu mengalami dehidrasi, kelelahan dan anemia dengan kulit terbakar sinar matahari tingkat 2 dan infeksi jamur, tetapi mereka masih hidup. Anak-anak laki-laki ini kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa mereka telah memulai perjalanan mereka saat dalam keadaan mabuk dan segera pingsan di dasar perahu. Ketika mereka terbangun, mereka telah kehilangan pandangan akan daratan. Akhirnya mereka kehabisan bahan bakar untuk motor tempel mereka. Semua perbekalan mereka yang hanya berupa 20 butir kelapa dan sebuah toples mayones berisi air habis dalam 6 hari pertama. Kemudian menurut cerita mereka kepada para penyelamat, mereka selamat dengan cara menangkap air hujan di sebuah terpal dan memakan beberapa ikan mentah yang kebetulan terbawa ke perahu mereka. Satu kali, mereka dapat menangkap seekor burung laut yang mendarat di perahu mereka, yang juga mereka makan mentah. Penyelamatan mereka datang tepat pada waktunya. Menurut staf medis yang memeriksa mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat bertahan jika hanyut seminggu lagi. Saudaraku, ayah dari salah satu anak laki-laki itu mengatakan kepada wartawan bahwa seluruh desa itu sangat gembira sehingga mereka menangis, bernyanyi, berpelukan, dan meneriakkan berita baik itu satu kepada yang lain di jalanan. Menurut Alkitab, adegan serupa terjadi di jalan-jalan surga setiap kali satu orang berdosa bertobat. Yesus memberitahu kita bahwa demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Dalam kitab Lukas 15 ayat 7. Dan ketika kita akhirnya mencapai surga rumah kita, Allah akan melakukan apa yang dilakukan ayah dari anak yang hilang ini, membawa keluar yang terbaik. Dia harus merayakan kedatangan kita. Doa kita hari ini, terima kasih Tuhan atas renungan yang begitu baik. Tolong kami, orang-orang yang hilang, anak yang hilang, umat-Mu yang hilang, untuk selalu datang lebih dekat dengan-Mu, sehingga kami merasakan
bagaimana sukacita surga akan kedatangan kami. Tolong kami Tuhan di sepanjang hari ini hidup selalu lebih dekat denganmu. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu dalam perjalanan hidup kami menuju ke surga. Kami berdoa kepadamu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.